Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Saputra Masrun. Saya mahasiswa akhir semester 4 Universitas Ternate, Prodi Akuntansi. Baik, seperti di video-video sebelumnya, di sini saya akan menjelaskan tentang apa itu hermeneutika dan tujuan hermeneutika dan metode pengumpulan data hermeneutika. Yang pertama yaitu pengertian hermeneutika. Hermeneutika adalah teori tentang penafsiran atau interpretasi. Kata ini berasal dari bahasa Yunani hermeneun yang berarti menjelaskan atau menerjemahkan. Hermeneutika pada awalnya digunakan untuk memahami teks-teks kuno, terutama kitab suci. Namun, seiring waktu hermeneutika berkembang menjadi teori yang lebih luas yang dapat diterapkan pada berbagai macam teks, termasuk karya sastra, sejarah, dan bahkan kehidupan sehari-hari. Selanjutnya, tujuan utama hermeneutika adalah untuk menemukan makna di balik teks atau simbol. Hermeneutika berasumsi bahwa tidak ada makna yang tunggal dan objektif dalam sebuah teks. Makna sebuah teks selalu terbuka dan interpretasi, dan interpretasi tersebut akan selalu dipengaruhi oleh konteks dan perspektif pembaca. Adapun tujuan utama lainnya yaitu yang pertama, menghilangkan kesalahpahaman. Hermeneutika membantu menghilangkan kesalahpahaman yang mungkin terjadi dalam proses interpretasi teks. Dengan memahami konteks dan perspektif penulis, pembaca dapat lebih memahami makna teks dan menghindari interpretasi yang keliru. Yang kedua, meningkatkan pemahaman, yaitu hermeneutika membantu meningkatkan pemahaman pembaca terhadap teks. Dengan memahami berbagai interpretasi yang mungkin, pembaca dapat mendapatkan pemahaman yang lebih kaya dan kompleks tentang teks. Yang ketiga, menerapkan makna teks, yaitu hermeneutika membantu menerapkan makna teks pada situasi dan konteks yang berbeda. Dengan memahami makna teks, pembaca dapat menggunakan pengetahuan tersebut untuk memahami dunia di sekitar mereka dan membuat keputusan yang lebih baik. Yang keempat, mengembangkan pengetahuan, yaitu hermeneutika membantu mengembangkan pengetahuan dengan memungkinkan pembaca untuk belajar dari teks yang interpretasi orang lain. Dengan memahami berbagai perspektif, pembaca dapat memperluas wawasan mereka dan mengembangkan pemikiran kritis mereka. Tujuan hermeneutika dapat bervariasi tergantung pada konteks di mana ia digunakan. Di dalam teologi, misalnya, hermeneutika digunakan untuk memahami teks-teks suci. Sedangkan di dalam filsafat, hermeneutika digunakan untuk memahami makna teks-teks filosofis, dan dalam sastra hermeneutika digunakan untuk memahami karya sastra. Yang selanjutnya, analisis data hermeneutika, yaitu analisis data hermeneutika adalah metode penelitian kualitatif yang bertujuan untuk menafsirkan makna di balik data teks atau non-teks. Hermeneutika berasumsi bahwa data tidak memiliki makna yang tunggal dan objektif, melainkan terbuka untuk interpretasi yang beragam. Proses analisis data hermeneutika umumnya melibatkan langkah-langkah berikut. Yang pertama, pengumpulan data. Langkah pertama adalah mengumpulkan data yang ingin dianalisis. Data ini dapat berupa teks seperti buku, artikel, atau dokumentasi, atau non-teks seperti gambar, video, atau artefak budaya. Yang kedua, membaca dan memahami data. Langkah kedua adalah membaca dan memahami data dengan seksama. Hal ini melibatkan membaca teks secara berulang, menandai bagian-bagian penting, dan membuat catatan tentang interpretasi awal. Dan yang ketiga, menginterpretasikan data, yaitu langkah ketiga adalah menginterpretasikan data. Hal ini melibatkan mencari makna di balik data dengan mempertimbangkan berbagai faktor seperti konteks data, perspektif penulis atau pencipta,
dan pengetahuan dan pengalaman peneliti. Yang keempat, menulis interpretasi. Langkah keempat adalah menulis interpretasi data dalam bentuk laporan atau artikel. Laporan ini harus menjelaskan data yang dianalisis, interpretasi yang dibuat, dan alasan dibalik interpretasi tersebut. Dalam menganalisis data, hermeneutika memiliki beberapa kelebihan, di antara lain yaitu yang pertama dapat diterapkan pada berbagai jenis data. Hermeneutika dapat digunakan untuk menganalisis teks, non-teks, atau kombinasi keduanya. Yang kedua, memperkaya pemahaman. Itu hermeneutika memungkinkan peneliti untuk menggali makna yang lebih mendalam dari data dan menghasilkan interpretasi yang kompleks dan nuansif. Yang ketiga, meningkatkan refleksivitas, yaitu hermeneutika mendorong peneliti untuk menjadi lebih sadar akan bias dan perspektif mereka sendiri dalam proses penelitian. Namun dalam menganalisis data hermeneutika juga memiliki beberapa kekurangan. Di antara lain, yang pertama, proses bisa memakan waktu dan rumit. Hermeneutika membutuhkan waktu dan usaha untuk memahami data secara mendalam dan menghasilkan interpretasi yang koheren. Yang kedua, interpretasi bisa bersifat subjektif, yaitu interpretasi dapat dalam hermeneutika selalu dipengaruhi oleh perspektif peneliti, sehingga hasil peneliti bisa berbeda-beda tergantung pada siapa yang melakukan penelitian. Analisis data hermeneutika adalah metode penelitian yang bermanfaat untuk memahami makna di balik data teks atau non-teks. Meskipun memiliki beberapa kekurangan, hermeneutika dapat menjadi alat yang berharga untuk menghasilkan penelitian kualitatif yang kaya dan mendalam. Selanjutnya, metode pengumpulan data hermeneutika. Metode pengumpulan data hermeneutika berbeda dengan metode penelitian kuantitatif tradisional. Hermeneutika berfokus pada memahami makna di balik data teks atau non-teks, dan metode pengumpulan data harus mencerminkan tujuan ini. Berikut ini adalah beberapa metode pengumpulan data yang umum digunakan dalam hermeneutika. Yang pertama, analisis teks, yaitu analisis teks dokumen, membaca dan menganalisis teks tertulis seperti buku, artikel, surat, atau dokumen sejarah. Yang kedua, analisis wacana, yaitu menganalisis teks lisan seperti percakapan, pidato, atau wawancara. Yang ketiga, analisis naratif, yaitu menganalisis cerita baik fiksi maupun non-fiksi untuk memahami makna dan strukturnya. Yang kedua, observasi partisipan, yaitu peneliti terlibat dalam aktivitas dan budaya yang ingin dipelajari untuk mendapatkan pemahaman dari data. Yang ketiga, wawancara mendalam, yaitu peneliti melakukan wawancara mendalam dengan informan untuk mendapatkan pemahaman tentang pengalaman dan perspektif mereka. Yang keempat, analisis artefak budaya, yaitu menganalisis objek budaya seperti karya seni, ritual, atau simbol untuk memahami makna dan nilainya. Yang kelima, interpretasi visual, yaitu menganalisis gambar, foto, atau video untuk memahami makna dan pesannya. Pemilihan metode pengumpulan data yang tepat tergantung pada beberapa faktor seperti jenis data yang ingin dianalisis, yaitu teks atau non-teks. Yang kedua, tujuan penelitian, yaitu apa yang ingin dipelajari oleh peneliti. Yang ketiga, konteks penelitian, di mana penelitian itu dilakukan. Dan yang keempat, ketersediaan sumber daya, yaitu waktu, dana, dan akses ke data. Selanjutnya, penting untuk dicatat bahwa metode pengumpulan data hermeneutika tidak selalu menghasilkan data yang objektif dan universal. Data yang dikumpulkan dalam penelitian hermeneutika selalu terbuka untuk interpretasi, dan interpretasi tersebut akan selalu dipengaruhi oleh perspektif dan bias peneliti.
Sekian video penjelasan dari saya. Apabila ada yang kurang paham dan kurang dimengerti, mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa like, comment, and subscribe. Oke, dadah.